Midun, Ramadan sama Tiara kan. Jadi emang terus dikasih tahu karakter kita bertiga tuh apa gitu. Bener-bener yang tadi dijelasin sama Mbak Dina, itu bisa dibikin film berikutnya, film lain gitu maksudnya. Ya kayak gitu. Siap, terima kasih Mas Tony Berli. Selanjutnya sama udah, oke? Oke, siap. Tepuk tangan sekali lagi buat jajaran cast teman-teman. Juga Media Studios, kita berikan kesempatan untuk teman-teman media bertanya. Silakan boleh angkat tangannya terlebih dahulu. Ya, situ 1, nanti 2 dan 3 di sini ya. Ya, nanti depan dulu baru ke atasnya. Silakan Mas. Selamat sore, nama saya Ricky dari GAC Media Komunitas Film. Satu yang saya agak mungkin ingin mempertanyakan, apalagi kan hari ini tentang official poster gitu ya. Kira-kira ini apa sih maksud poster dari ini? Kemudian apa gambar yang membentuk sebuah tengkorak, kemudian ada ular dan ada satu tulisan yang Anda akan percaya gitu, seolah-olah filmnya kayak ingin menawarkan sesuatu yang kayak jualan gitu, Anda akan percaya gitu. Pembelian Anda akan percaya ini apa yang melatar belakangnya? Itu aja, thank you. Itu aja, siap, terima kasih. Silakan boleh dijawab Bang Joko Anwar. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Anda akan percaya ini adalah buah pemikiran dari salah satu karakter utama kita. Kalau teman-teman masih ingat, seminggu yang lalu kita merilis teaser dari film Sisa Kubur. Ada narasi yang diucapkan oleh Widuri Putri, salah satu karakter di Sisa Kubur. Pertanyaan dia sebagai seorang anak adalah, ketika dia melihat dunia, kenapa masih banyak orang yang berbuat dosa? Orang Indonesia adalah bagian dari negara yang penduduknya sangat beragama gitu ya. Tapi kenapa masih melakukan dosa? Ini pertanyaan dari karakter si Widuri Putri di film ini. Kenapa orang masih berbohong? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang membunuh? Kenapa orang tetap berbuat dosa? Walaupun kata agama setiap orang akan mendapat pembalasan setelah mereka meninggal. Jawabannya sederhana, karena sebenarnya manusia tidak percaya. Kalau dia percaya sama agama, tentunya dia tidak akan berbuat dosa. Nah, film ini mencoba untuk memberikan diskursus, memberikan sebuah bahan renungan bagaimana dunia kalau manusia percaya dengan apa yang diajarkan oleh agama. Jadi itu alasannya, Mas. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena kadang-kadang kita sebagai manusia kita sombong ya, kita punya jabatan, kita punya kekuasaan, kita melakukan hal-hal yang tidak adil. Yang merupakan salah satu nama dari karakter Sisa Kubur. Kenapa orang tetap melakukan hal tersebut? Karena ya orang nggak percaya gitu. Mudah-mudahan dengan adanya film ini, setelah pulang orang bisa berdiskusi sesama mereka yang baru saja menonton atau sesama teman, keluarga, bagaimana kalau manusia menjadi percaya? Apakah kita akan hidup di dunia lebih aman atau tidak? Siap, terima kasih Bang Joko Anwar untuk jawabannya. Selanjutnya, silakan. Ya, silakan Mas. Selamat sore, saya Adi dari Kompas.com. Pertama saya mau nanya ke Bang Joko nih, untuk Siksa Kubur nih tayangnya Lebaran nih. Apa sih pertimbangan utama dari pemilihan tanggal tayang di Lebaran ini? Terus yang kedua, ini kan ada film pendeknya juga ya Bang ya. Apakah ada sangkut pautnya dengan cerita di film pendek atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan menarik. Film pendek dari Sisa Kubur atau judul bahasa Inggrisnya Grief Torture itu saya produksi bersama Tia Hasibuan tahun 2012 untuk beberapa rekan filmmaker kita yang ada di US, yaitu Justin Lin, salah satu sutradara dari The Fast and Furious dan Star Trek. Pada waktu itu dia masih punya satu program di sebuah channel YouTube untuk mengetengahkan film-film dari para sutradara Asia. Jadi ada beberapa negara Asia yang diminta dan salah satunya adalah kita diminta untuk membuat film pendek. Tahun 2012, setelah kita bikin film itu, ternyata filmnya mendapat sambutan yang luar biasa karena malah dianggap sebagai film pengingat gitu tentang adanya Sisa Kubur. Dan kita merasa bahwa ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Menarik bukan hanya menarik
karena mungkin penontonnya banyak, tapi ini adalah isu yang penting gitu ya. Sehingga dari tahun 2012 saya sama Tia mencoba untuk mencari cara untuk membawanya menjadi film panjang, dan akhirnya kita dapat sebuah ide. Jadi cerita di film panjang Siksa Kubur ini terjadi karena ada kejadian di film pendek Siksa Kubur. Jadi berhubungan dengan sangat erat. Kenapa kita tayang Lebaran? Karena secara tema saya mencoba untuk merilis film nggak harus tanggal berapa atau bulan berapa gitu ya. Seperti kemarin kita memproduksi bersama Tia juga Pengabdi Setan 2, kita juga nggak harus Lebaran, tapi secara tema memang film Siksa Kubur ini sesuai dengan Lebaran. Orang baru setan-setan dilepas kata tidur. Selama sebulan di kerangkeng dilepas, kita tonton film Siksa Kubur supaya tidak lupa gitu. Siap, seperti itu. Terima kasih Bang Joko Anwar untuk jawabannya. Mas Adi untuk pertanyaannya terjawab semua. Silakan. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan. Mas yang pakai topi. Ya. Maaf. Selamat sore. Sorry. Saya Gregorius dari Gregodia. Saya punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah masih seputar poster yang ini, Bang Joko. Ya. Apakah ada makna tersembunyi di balik jumlah pocong yang saya hitungin ada 12? 5 diantaranya menjadi terdepan seolah jadi main case. Dan apa hubungannya dengan ular? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah biasanya ada 3 komposer di balik film-filmnya Bang Joko, Mas Bambi, Mas Agi, dan Mas Tony. Dan di film ini ada Mas Tony turun sebagai case. Itu gimana ceritanya? Pertanyaan ketiga adalah saya sempat kepoin Instagramnya Bang Joko karena saya follow juga Instagramnya Bang Joko. Di feeds Bang Joko menjelang pesta demokrasi yang lalu itu Bang Joko ada posting 2 kali di feeds sehubungan dengan pemilu gitu. Apakah ada relevansinya dengan film Siksa Kubur yang akan dirilis? Thank you. Terima kasih. Silakan Bang Joko Anwar 3 pertanyaan. Kalau poster ini tentunya, kalau aku sama Tia, kita di Kamenz Pictures nggak pernah membuat sesuatu tanpa ada arti gitu ya. Ada sebagian arti yang bisa kita buka sekarang. Secara harafiah kita ingin mengatakan bahwa setinggi apapun jabatan seseorang, sebanyak apapun harta yang dia miliki, ketika dia meninggal dia akan kembali ke alam gitu. Yang beragama Islam kembali ke dalam tanah, Kristen juga seperti itu, dan agama-agama lain. Jarang sekali, ada sih beberapa kali jenazahnya dibuang keluar angkasa gitu ya, ada, tapi nggak dalam banyak kasus nggak banyak gitu. Tapi ini ingin mengatakan bahwa kita kembali ke bumi gitu. Kenapa jumlahnya seperti itu ada artinya, nanti akan mungkin ketika ditonton film ini bisa dikulik-kulik lagi mas. 3 komposer masih ada, Aki Narotama sebagai musik komposer, dan lagu-lagu kita dikompos oleh Tony Merle dan Baby Gusti, jadi tetap ada gitu. Nanti ada 5 lagu ya kita dalam film ini, ada 5 lagu, 3 lagu baru, 2 lagu klasik yang diaransemen ulang oleh teman-teman, jadi masih tetap. Pertanyaan ketiga yaitu tentang Postingan di Instagram. postingan itu sebenarnya kita ingin mengetes masyarakat Indonesia itu pikirannya ke politik berapa besar. Ternyata besar sekali, karena yang kita posting pada waktu itu sebenarnya general banget. Soal pilihan makanan, pilihan kegiatan malam hari, siang hari gitu ya, pilihan film, pilihan hiburan dan sebagainya. Tapi orang langsung mengkaitkan ke politik. Jadi itu ngetes masyarakat Indonesia ternyata sangat melek politik dan tertarik dengan politik. Siap, terima kasih Bang Joko Anwar untuk jawabannya. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya, ya silakan Mbak. Halo, selamat sore. Saya Ulfa dari 20 Detik. Pertanyaannya untuk para pemain aja. Ini tadi sebenarnya udah di-mention duluan sama Mbak Putri. Tadi katanya sempat ada dampak emosional gitu ya setelah memerankan film ini. Mungkin bisa diceritakan dampak emosionalnya seperti apa, dan juga mungkin boleh tambahkan juga dengan para pemain yang lain begitu. Terus sama
apakah ada perubahan pandangan gitu? Karena ini kan genrenya kayak horror religi gitu. Ya, kalau boleh diwakilkan oleh siapa pemainnya Mbak? Pilih dua. Mbak Putri boleh, Ya. terus Mas Reza Rahadian juga boleh. Oke, siap. Jadi ada Mbak Putri dan juga Reza Rahadian. Silakan, Mbak Putri dulu. Terima kasih. Cek. Terima kasih pertanyaannya. Buat saya sama seperti tadi Mbak Jenner sudah bilang juga, Mas Tony juga udah bilang bahwa kita dikasih keterangan soal tokoh tuh biasanya panjang lengkap, kita tahu SD-nya di mana, SMP-nya ada di mana gitu. Dan kejadian-kejadian apa yang membuat dia mengalami sesuatu atau mengalami perubahan perilaku yang besar. Buat saya selalu menyentuh setiap kali dapat karakter dari Bang Joko. Selain bahwa enak banget ya jadi aktor begini ya, dikasih bahannya gitu kan. Dan kita bisa berangkat dari situ. Tapi di luar itu juga memang menyentuh karena kemudian kita jadi lebih kenal dengan cepat sama karakternya. Dan kita betul-betul bisa berada di sepatunya mereka. Dan buat saya, Umaya punya masa lalu yang tidak ingin saya alami. Gitu. Jadi, buat saya, karena saya anak buahnya Mbak Nini, El Karim, beliau membimbing skripsi saya. Jadi, betul-betul di psikologi itu kami dikasih tahu bahwa segala hal yang terjadi causal effect, ada sebabnya maka terjadi sesuatu. Dan begitu pula dengan Umaya, ada alasannya dia menjadi orang yang baik hati. Apa alasannya? Silahkan menduga-duga dan nonton filmnya. Siap, terima kasih Mbak Putri Ayulia. Selanjutnya Reza Rahadian. Pertanyaannya masih sama? Sama. Aduh. Apa ya? Yang jelas hari pertama saya syuting film ini ampun-ampunan lah. Semua adegannya nggak ada yang mudah gitu ya. Bang Joko juga tahu kondisi pada waktu itu kayak gimana. Jadi pokoknya it's a blessing in disguise saya mendapatkan karakter ini di waktu yang tepat. Jadi saya percaya, tadi pertanyaan apa Anda akan percaya, saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja. Jadi semua peristiwa punya makna. Siap, terima kasih Mbak. Ada satu pertanyaan belum dijawab tadi. Kenapa Silakan. ular? Iya, betul. Ini bukan ular sembarangan teman-teman. Nah. Coba kalian Google sekarang Sajaul Akrom. Waduh, religius. Boleh, sambil di Google. Coba di teman-teman Google media. yang namanya Sajaul Akrom. Jadi bukan ular sembarang ular. Yes, dari situ ada maknanya lagi ya berarti Bang. Betul, ya itulah dia. Ini ular yang bernama Sajaul Akrom. Dia siapa? Nanti kalau kalian Google ada jawabannya di situ. Oke, siap. Terima kasih Bang Joko dan juga jajaran pemain yang bertanya. Selanjutnya, ya silakan. Halo, saya Agus dari kamalai.com. Mau nanya ke Bang Joko. Yang pertama, Sebelah kanan Bang, sebelah pojok kanan sini, depan. Nah, ya. yang pertama gimana rasanya film, kalau nggak salah film pertama yang tayang di Lebaran gitu. Euforinya seperti apa? Terus yang kedua, sempat beredar di Twitter kalau ini tuh ada adegan yang nyambung ke Kala dan ada Bang Fahri juga. Maksudnya emang apa sengaja atau seperti apa, kan Bang Joko kan sering gitu kan, kayak nyambung-nyambungin gitu. Terus Bang Joko sempat bilang alasan memilih Mbak Faradina karena suka apa? Aku lupa apa detailnya gitu. Mungkin bisa dijelasin lagi gitu. Apakah seperti sama seperti Tara atau seperti apa gitu? Siap, terima kasih Mas Abbas. Silakan Bang. Kalau tayang di Lebaran kita